Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini izinkan saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara, dan biarlah melalui program motivasi pagi Bapak Ibu Saudara boleh diberkati oleh Tuhan, boleh hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Doa dan kerinduan saya dimanapun saja Bapak Ibu berada, biarlah program ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang seorang pria yang bernama Zakheus, seorang pemungut cukai yang ingin melihat Yesus tapi terhalang oleh kerumunan karena tubuhnya yang pendek. Ayat ini kita melihat Zakheus memiliki keinginan yang kuat untuk melihat Yesus. Meskipun ia bukanlah orang yang disukai oleh banyak orang karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai, hatinya tetap rindu untuk mengenal Yesus. Ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli siapa kita atau apa latar belakang kita, setiap orang memiliki kesempatan untuk mendekat kepada Yesus. Apapun keadaan kita, mari kita tetap memiliki kerinduan yang sama untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, Zakheus menghadapi hambatan fisik, yaitu tubuhnya yang pendek, dan hambatan sosial, yaitu kerumunan orang yang menghalanginya. Dalam hidup kita mungkin juga menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi kita untuk mendekat kepada Yesus. Baik itu hambatan internal seperti keraguan dan ketakutan, maupun hambatan eksternal seperti lingkungan dan situasi hidup. Renungan di pagi hari ini mengajak kita untuk mengenali hambatan-hambatan tersebut dan mencari cara untuk mengatasinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, meskipun Zakheus terhalang oleh kerumunan, ia tidak menyerah. Ia mencari cara lain, yaitu dengan memanjat pohon ara untuk bisa melihat Yesus. Ini menunjukkan keteguhan hati dan usaha yang tak kenal lelah. Dalam hidup kita mungkin kita juga perlu menemukan cara-cara kreatif dan tidak konvensional untuk mendekat kepada Tuhan dan menjalankan iman kita. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Yesus melihat usaha Zakheus dan memanggilnya turun dari pohon, bahkan mengunjungi rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus menghargai setiap usaha yang kita lakukan untuk mendekat kepadanya. Dia melihat hati kita dan merespon kerinduan kita dengan kasih dan anugerahnya yang begitu besar. Saudara-saudaraku, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang bisa kita renungkan bersama pada saat ini? Yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah yang pertama, kerinduan untuk mengenal Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, Zakheus memiliki kerinduan yang kuat untuk melihat Yesus. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap hati manusia ada kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kerinduan yang sama untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi? Yang kedua yang kita renungkan adalah adanya hambatan dalam mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Zakheus terhalang oleh kerumunan dan tubuhnya yang pendek.
Ini menggambarkan bahwa dalam perjalanan iman kita selalu ada hambatan yang bisa menghalangi kita. Hambatan ini bisa berupa tekanan sosial, kesibukan, masalah pribadi, atau kelemahan diri. Apa hambatan yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita saat ini? Jangan putus asa, berusahalah terus, karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Ketiga yang bisa kita renungkan di pagi hari ini adalah keteguhan hati dan usaha. Saudara-saudaraku, meskipun terhalang, Zakeus tidak menyerah. Ia mencari cara lain untuk bisa melihat Yesus. Ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keteguhan hati dan usaha dalam mencari Tuhan. Bagaimana kita bisa lebih gigih dan berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa bisa mendekat kepada Yesus. Yang keempat yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini adalah pandangan Yesus yang melampaui segala keterbatasan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Yesus melihat usaha Zakeus dan menghargainya dengan memanggilnya dan mengunjungi rumahnya. Tuhan melihat hati dan usaha kita, Bapak Ibu. Tidak peduli seberapa besar atau kecilnya upaya kita, Dia melihat niat dan ketulusan hati kita. Bagaimana kita bisa lebih yakin bahwa Tuhan melihat dan menghargai setiap usaha kita untuk mendekat kepadanya. Yang kelima yang bisa kita renungkan melalui ayat firman Tuhan pagi hari ini adalah panggilan untuk mengatasi hambatan. Kekasih-kekasih Tuhan, Zakeus tidak membiarkan hambatan fisiknya menghalangi kerinduannya. Ia mencari solusi yang kreatif untuk melihat Yesus. Kita juga diajak untuk tidak menyerah pada hambatan-hambatan yang ada, tetapi cari cara untuk dapat mengatasi agar kita bisa mendekat kepada Tuhan. Apa langkah konkret yang bisa kita ambil untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perjalanan iman kita? Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengenal Tuhan Yesus. Tidak menyerah pada hambatan dan percaya bahwa setiap usaha kita untuk mendekat kepadanya akan dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita layak bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita boleh mendengarkan firman-Nya. Mari kita jalani seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi tugas pekerjaan kesibukan kita hari ini, biarlah itu semua mendekatkan diri kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Maka lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan segenap hati, supaya Tuhan dipuji, supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus ada, senantiasa menolong, menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, amin.